Oh, sungguh heran jamahan Tuhan. Oh, sungguh heran jamahan Tuhan. Bila hampiri dia hampiri engkau. Oh, sungguh heran jamahan Tuhan. Oh, sungguh heran jamahan Tuhan. Oh, sungguh heran jamahan Tuhan. Bila hampiri dia hampiri engkau. Oh, sungguh heran jamahan Tuhan. Bila kita menghampiri Dia, kita angkat tangan kita kepadanya. Tuhan, ini aku Tuhan. Aku perlu Engkau menjamah seluruh hidup kita. Maka kuasanya dicurahkan bagi saudara dan saya. Bila saudara kuasanya dicurahkan kepada hidup kita, kembali kita diperbaharui. Ada kekuatan yang baru. Mungkin kita mengalami kesedihan. Ada penghiburan Roh Kudus untuk kita tetap bertahan, tekun, setia, menanti janji Tuhan. Karena Dia sudah curahkan. Tinggal kita buka hati kita dan kita terima kuasa itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur pada saat ini Allah Roh Kudus sudah mengundang saudara dan saya kembali beribadah kepadanya. Dan kita percaya bahwa Dia mau menjamah kita. Jamahnya luar biasa. Kalau kita membuka hati kita, kita minta kepada Dia, kita memohon, Dia berikan apa yang tidak pernah Dia berikan. Dia berikan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita terus mau fokuskan hati kita. Kita mau taat. Ada sesuatu teguran melalui firman Tuhan. Dan itu kita lakukan. Kita bersihkan seluruh hati kita. Mungkin sulit. Mungkin kita ada dendam. Apa yang mengikat kita. Kita bebaskan di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus sanggup membebaskan kita. Kalau hal-hal yang demikian kita terus simpan. Kita belum dapat tiket ke surga, saudara. Tapi mari dengan kuasa darah Yesus. Itu menjadi tiket kita untuk naik ke surga. Kuasanya membangkitkan kita untuk bersama-sama Allah di dalam kemuliaannya yang kekal. Puji bagi nama Tuhan. Subtema pada saat pagi hari ini, kenaikan Yesus membuka jalan bagi kita. Ayat pokok kita di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7 dalam terjemahan baru. Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Yang sudah dapat katakan amin dan menghormati firman Allah. Kita sama-sama berdiri dan kita akan baca ayat ini bersama-sama. Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. 3, 2, 1. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu.
Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin. Umat Tuhan silakan duduk kembali. Tuhan Yesus baik. Bagaimana Tuhan Yesus baik? Kok pergi sih? Kok pergi? Satu-satu kita akan bahas bagaimana saudara yang dikasih Tuhan hari ini. Kita tidak hanya memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, tetapi kita sedang merayakan jalan yang telah dibuka. Sementara di luar sana masih banyak orang yang meminta, Tuhan tunjukkanlah jalan. Kita bersyukur pagi hari ini lewat karunia-Nya yang besar, Dia sudah pilih saudara dan saya. Terus diperlengkapi. Kenaikan Yesus bukan suatu perpisahan biasa. Kenaikan Yesus adalah membuka akses ya. Kalau sekarang di rumah-rumah sakit ya, kalau dulu kita selalu ada janji dengan dokter, kita harus ke puskesmas, harus ke rumah sakit. Tapi dengan online, lewat gadget yang ada, kita boleh dengan dokter kita bisa ambil waktu. Kita akan bertemu dengan dokter. Itu online yang ada di bumi ini. Tapi lewat Yesus, Dia membuka akses. Kalau Yesus tidak naik, kita tidak mungkin punya tiket. Tetapi karena Dia naik, kita sekarang punya jaminan surga yang mulia. Katakan dengan iman, yuk sama-sama. Saya punya tiket ke surga. 3, 2, 1. Saya punya tiket ke surga. Beri kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Kenaikan Yesus adalah bagian dari rencana Allah. Ini yang pertama. Yang pertama adalah kenaikan Yesus ke surga adalah bagian dari rencana Allah. Kita buka Kisah Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-9. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-9 saya akan bacakan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dan dari pandangan mereka. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah dia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Yesus terangkat naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Dan saya katakan bahwa ini bukan kejadian biasa, ini adalah penyelesaian misi keselamatan Allah. Dan saat ini kita bersyukur, kita dengan mata iman kita dengan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dan kita berada di dalam misi atau di dalam rencana Allah yang ajaib itu. Yesus menjadi tiket kita. Kita percaya dengan sungguh-sungguh. Dialah menjadi Tuhan dan Raja kita. Dari awal saya sudah katakan bahwa Yesus datang ke dalam dunia. Dia berinkarnasi. Dan dia mati di kayu salib. Dan di sana ada penebusan bagi saudara dan saya dari lumpur dosa. Dan di hari yang ketiga dia bangkit. Dan ini mensatukan kemenangan di dalam Tuhan. Dan kita menang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan dia hari ini kita peringati dia naik ke surga. Ada pemulihan. Ada pemulihan yang ajaib. Kalau kita bisa ada di tempat ini,
Saya percaya, dan kita sama-sama percaya, Roh Kudus yang terus memimpin kita. Memimpin pada jalan keselamatan yang Dia sudah berikan kepada saudara dan saya. Tanpa kenaikan Yesus Kristus, karya keselamatan belum lengkap, belum sempurna. Inilah bagian kasih Allah, kasih yang sempurna. Yang kedua, tiket ke surga. Apa maksudnya, Sis? Tiket ke surga kita sudah baca tadi di dalam ayat pokok kita. Di dalam Yohanes 16 ayat ke-7, Yesus berkata, lebih berguna aku pergi. Secara manusia ini aneh. Bagaimana mungkin ditinggalkan itu lebih baik? Rahasianya, karena Yesus pergi, Roh Kudus datang. Roh Kudus datang. Saya mau nyanyikan lagi pujian. Katakan, Roh Kudus datanglah. Jamalah setiap hati. Jamalah. Haleluya, haleluya. Roh Kudus. Roh Kudus. Datanglah setiap hati. Jamalah, datanglah. Roh Kudus, datanglah. Jamalah setiap hati. Jamalah. Segarkannya yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah setiap hati yang tenang. Hiburlah lewat lembah yang gelap, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, bimbinglah. Saat ini kita perlu bimbingan Roh Kudus. Ini perlunya kita. Allah mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya untuk menemani saudara dan saya. Secara manusia kita itu lemah. Kita tidak mampu tanpa topangan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mungkin diam-diam kita akan diam saja. Mungkin pelan-pelan kita akan mundur teratur. Tapi saat ini kuasa Roh Kudus terus mengingatkan kita. Kekuatan ilahi itu terus mendorong kita. Karena kita sudah dipilihnya. Kalau kita sudah dipilihnya, pasti Dia merawat kita dengan kasih sayang yang tidak berkesudahan. Manusia sering mengecewakan kita, dan kadang-kala tidak pernah ada obatnya. Tapi kita ada di dalam Tuhan. Sekecewa-cewanya kita di dalam dunia ini, Roh Kudus melawat, membasuh hidup kita, membebat setiap air mata. Bahkan firman Allah katakan setiap air mata Dia tampung di dalam kirbatnya. Menjadi kesukaan bagi Allah. Karena kita mau mengandalkan Tuhan.
mengandalkan kuat kuasanya untuk kita bertahan. Karena kita tahu Dia tidak ingin kita binasa. Tapi dengan kekuatan Roh Kudus seringkali kita diajak kembali. Kita didorong kembali untuk kita masuk di dalam hadirat Allah. Di dalam hadirat Allah kita dipulihkan. Di dalam hadirat Allah kita diurapi. Di dalam hadirat Allah kuasanya melingkupi kita. Kuasanya memberikan naungan yang sejati yang tidak pernah diberikan oleh dunia ini. Puji bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tiket ke surga adalah karya Yesus. Hadirnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kalau kita terima Roh Kudus itu, tinggal kita terima. Kita menyembah Dia. Kita nggak perlu capek-capek. Seperti apa ya? Saya tidak bisa membayangkan. Tapi kalau kita membuka hati kita, tinggal kita terima. Karena Dia sudah berikan. Kita nggak usah keraskan hati. Kita masih menyimpan hal-hal yang membuat Dia tidak bisa masuk di dalam hati kita. Tapi kita mau terus hari demi hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, firman Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Dan dengan firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka terus kehidupan kita dibersihkan. Kehidupan kita terus diawasi. Kehidupan kita terus, kalau kita sudah mulai melenceng-lenceng, kita diarahkan kembali berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Dan itu kita, suatu syarat kita harus taat. Harus tunduk pada otoritas Tuhan. Kita harus tunduk pada kedaulatan ilahi yang sudah menyelamatkan kita. Gak bisa ini menjadi kesukaan saya, ini menjadi kesenangan saya. Iya, menjadi kesenangan kita mungkin ya, hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, tetapi dan itu tidak menjadi kesukaan Allah. Ada hal-hal yang perlu kita bereskan, ada hal-hal yang perlu kita selesaikan dengan Tuhan, bukan antara manusia, tetapi kepada Tuhan terlebih dahulu selesaikan. Baru kita selesaikan kepada manusia. Karakter kita diubahkan, ada buah boro terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kita tidak perlu mendengar apa kata orang. Tapi kita perlu setiap hari firman Tuhan itu memimpin, membimbing kita, melawat kita setiap hari. Nah, kita memang bilangan yang kecil. Tapi kita percaya 2-3 orang atas namaku dan Dia ada dan Dia hadir. Amin saudara. Dia hadir pada saat siang hari ini. Akan memberkati saudara dengan kuasanya yang ajaib. Ibrani 9 ayatnya yang ke-24. Ibrani 9 ayat yang ke-24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah.